Halo teman-teman, selamat datang di channel Alur Nesia. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru banget. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Perkenalkanlah, gadis ini bernama Mara. Dia adalah seorang yatim piatu yang tinggal di sebuah rumah sederhana bersama adik laki-lakinya yang bernama Ethan. Saat itu Mara berkuliah di jurusan keperawatan, sedangkan adiknya masih duduk di bangku SMA untuk membiayai kehidupan mereka. Mara dan Ethan membuka stand kecil-kecilan di depan rumah yang menjual makanan serta minuman oleh pacarnya Mara. Mereka pun diberi modal untuk membuka usaha itu. Suatu hari, terungkaplah sebuah fakta mengejutkan kalau pacarnya Mara ternyata sudah memiliki istri. Bahkan istrinya itu sedang dalam kondisi berbadan dua. Mengetahui suaminya telah berselingkuh dengan Mara, wanita itu pun mengamuk sejati-jatinya dan mengomeli keduanya. Dan Mara yang tidak tahu kalau pacarnya sudah punya istri hanya bisa tertekuk menghadapi situasi itu. Karena konflik tersebut, stand mereka pun terpaksa tutup untuk selamanya. Sementara itu, Ethan adiknya Mara punya masalahnya sendiri. Dan di saat Mara sedang kacau-kacaunya, Ethan mengaku jika beasiswanya telah dicabut. Kini dua bersaudara itu pun bingung bagaimana memenuhi kebutuhan hidup mereka nantinya. Suatu hari saat Ethan sedang berkencan dengan pacarnya, pemuda itu nekat mencuri uang milik sang pacar, dan uang itu pun diserahkan kepada Mara untuk membayar pengeluaran mereka. Ethan berbohong kalau uang itu adalah hasil sumbangan dari teman-temannya. Dan keesokan harinya, pacarnya Ethan yang sadar uangnya hilang lantas mendatangi kediaman sang pacar. Tanpa basa-basi, gadis itu langsung menuding Ethan sebagai pencuri uangnya, dan ia pun mengancam akan melaporkan Ethan ke pihak yang berwajib. Setelah pacarnya Ethan pulang, Mara langsung menasihati adiknya itu. Pada Ethan, Mara berjanji kalau mereka akan menemukan cara untuk menghasilkan uang. Sore harinya, Mara curhat tentang masalah hidupnya pada seorang teman wanitanya. Sang teman pun menyarankan agar Mara itu mengikuti jejaknya sebagai peliharaan om-om. Namun, dia dikamuflasekan sebagai pekerjaan mengasuh pria parubaya yang tentunya kaya raya. Dan singkat cerita, Mara pun bersedia menggeluti pekerjaan itu, dan di hari berikutnya dia sudah menemukan klien yang cocok hasil dari rekomendasi dari temannya. Selesai berdandan, Mara pun bergegas pergi ke sebuah rumah mewah milik pria parubaya bernama Ryan. Dan di sana dia disambut ramah oleh tuan rumah dan diajak ngobrol tentang latar belakangnya. Mendengar cerita Mara, Ryan sontak prihatin. Dia pun terus bercerita tentang statusnya yang menduda serta umurnya yang sisa 6 bulan sampai 1 tahun lagi. Ternyata Ryan ini punya penyakit yang serius. Merasa cukup dengan basa-basinya, Ryan pun mengajak Mara untuk bermesraan. Setelah melayani Ryan, Mara langsung menemui teman wanitanya di sebuah diskotik, dan di sana mereka berpesta
untuk merayakan kesuksesan Mara di hari pertama bekerja. Di sini Mara tidak menyangka kalau dia bisa mendapatkan om-om. Dan saat Mara sedang joget sendirian dalam keadaan mabuk, dia pun dipepet oleh seorang pemuda. Pemuda itu pun memanfaatkan kondisi tersebut dan mengajak Mara mojok berduaan dan melayani hasratnya. Karena merasa cocok dengan servisnya Mara, Ryan pun memilihnya untuk jadi peliharaan. Dan di sini petugas Mara bukan hanya melayani Ryan di atas ranjang, tapi juga menyiapkan makanan untuk pria itu dan lain-lainnya. Bahkan tidak jarang Mara menginap di rumah mewah itu. Dan suatu hari rumah itu kedatangan seorang pemuda yang ternyata adalah anak kandung Ryan. Mara sontak kaget karena ternyata anak Ryan yang bernama Joseph itu adalah pemuda yang sempat bermesraan dengannya di diskotik kemarin. Situasi tersebut membuat Mara jadi kurang nyaman, sehingga dia pun memiliki niatan untuk pensiun dini dari pekerjaannya. Niatan itu kemudian Mara sampaikan kepada adiknya, dan di sini Ethan hanya tahu kalau Mara bekerja sebagai pengasuh orang tua pada umumnya. Dia pun menyayangkan keputusan Mara dan berniat akan menggantikannya sebagai pengasuh Ryan. Mendengar hal itu, Mara sontak ketakutan dan membatalkan niatnya untuk berhenti bekerja. Suatu hari, Ryan pun menyuruh pengacaranya untuk datang ke rumah, dan saat itu Ryan ingin mengubah isi surat wasiatnya dan di mana Joseph tidak akan mendapatkan hartanya sama sekali. Dan Ryan geram karena selama ini Joseph hanya mabuk-mabukan saja dan tidak mau bekerja. Mendengar hal itu, Joseph yang dari tadi mencuri dengar sempat emosi. Dan Joseph berjanji akan berubah karena di sini dia sudah bulat dengan keputusannya. Di sudut hatinya yang terdalam, Joseph pun sebenarnya naksir dengan Mara. Namun karena gadis itu adalah milik ayahnya, Joseph pun hanya bisa menatap iri dari kejauhan. Dan suatu ketika Joseph bilang kepada Mara kalau dia memiliki rekaman video, dan saat mereka bermesraan di diskotik, Joseph berjanji tidak akan menyebarkan video tersebut asal Mara bersedia menjalankan misi darinya. Dan dia menyuruh Mara untuk menaburkan racun kepada minuman ayahnya. Karena kondisinya semakin tersudut, Mara pun nekat memberikan minuman beracun kepada Ryan di suatu pagi. Tidak lama setelah meminumnya, Ryan pun langsung tidak sadarkan diri. Tapi baru beberapa detik, Joseph merayakan kesuksesan misinya. Dia dibuat kaget dengan kedatangan polisi yang ingin menangkapnya. Tiba-tiba Ryan pun bangun sambil tertawa. Dan diam-diam Mara membocorkan rencana Joseph kepada Ryan, dan mereka pun bekerja sama untuk menjebaknya. Scene kemudian beralih ke beberapa bulan kemudian, di mana Ryan ternyata sudah meninggal dunia. Di rumah mewah itu, Mara diberitahu pengacara Ryan kalau dia mendapatkan semua harta dari pria kaya itu, dan bagi Ryan seluruh hartanya tidak mampu untuk membalas kebahagiaan yang telah Mara berikan di hari-hari terakhirnya. Dan film ini pun selesai.
Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.